Halo, Insan Dikti Saintek, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Para dosen pendamping program pembinaan mahasiswa wirausaha, kali ini kita akan membahas tentang strategi validasi dan pengembangan pasar. Nah, Bapak Ibu, para dosen pendamping tentunya sudah sangat sering mendengar dari para mahasiswa wirausaha dan juga dari para entrepreneur yang ada di luar sana. Mengapa ya bisnis kami gagal? Mengapa ya bisnis kami rugi terus-terusan? Mengapa ya produk kami tidak laku? Dan mengapa konsumen tidak tertarik? Banyak yang akhirnya mengatakan bahwa Anda salah dalam strategi pemasaran atau produk Anda bermasalah sehingga tidak sesuai dengan yang dimaui oleh pasar. Nah, mau gimana lagi? Karena kami kekurangan data dan informasi. Tetapi akar dari semua itu adalah kita belum optimal dalam melakukan validasi dan melakukan pengembangan pasar yang belum optimal, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah menyinggung tentang validasi. Apa pentingnya validasi dalam sebuah bisnis, Bapak Ibu? Ternyata cukup penting. Yang pertama adalah di dalam membangun sebuah bisnis, kita harus tahu medan perang kita seperti apa. Sehingga dengan adanya validasi, kita akan bisa mendapatkan bukti adanya permintaan nyata terhadap produk kita di pasaran. Dan yang kedua adalah kita bisa memahami apa masalah yang nyata dari konsumen. Bukan sekedar kita menduga-duga, Bapak Ibu. Sehingga adanya permintaan pasar yang nyata dan permasalahan yang nyata akan menjadi fondasi untuk pengembangan pasar kita. Sehingga apa? Risiko kegagalan bisnis menjadi lebih kecil, Bapak Ibu. Nah, apa itu validasi pasar? Validasi pasar adalah sebuah proses yang sistematis untuk menguji apakah terdapat kebutuhan nyata dari target pasar kita terhadap produk atau layanan yang sudah kita rencanakan sebelum kita melakukan peluncuran produk secara luas, Bapak Ibu. Nah, kalau kita kembali lagi, untuk apa kita capek-capek melakukan validasi pasar? Apa saja sih yang bisa kita dapatkan dari sana? Yang pertama adalah dengan validasi pasar, Bapak Ibu, kita bisa mendeteksi sejak dini kebutuhan aktual dari pasar kita sejak awal. Yang kedua adalah mengurangi risiko pengembangan produk yang tidak relevan. Sehingga apa? Kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar yang akhirnya kita buang dengan sia-sia, Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa mengurangi waktu yang terbuang. Karena kita tidak bisa membeli dan mengembalikan waktu, Bapak Ibu. Waktu penting sekali bagi bisnis. Kenapa? Begitu kita terlewat momentumnya, bisa jadi kita ketinggalan untuk tren bisnis kita. Nah, yang berikutnya adalah kita bisa memastikan kesesuaian antara problem dengan solusi yang kita berikan. Atau biasa kita kenal dengan problem solution fit. Mengapa itu penting? Karena sejatinya sebuah bisnis adalah menciptakan solusi, tidak hanya menciptakan produk. Produk dan layanan adalah bentuknya, tetapi sejatinya kita menghadirkan solusi untuk permasalahan konsumen. Bapak Ibu bisa membayangkan produk atau layanan kita tidak dibutuhkan oleh konsumen. Maka konsumen tidak akan mau mengeluarkan uangnya, melakukan sacrifice atau pengorbanan untuk mendapatkan produk dan layanan kita. Sebaliknya, jika konsumen memang membutuhkan
produk dan layanan kita, maka mereka akan mengorbankan banyak hal dan mereka dengan ikhlas melakukan itu untuk mendapatkan produk dan layanan kita. Dan yang keempat adalah tujuan validasi pasar menjadi dasar penentuan dari strategi pemasaran dan positioning kita. Kalau kita lihat banyak sekali teman-teman mahasiswa wirausaha yang memiliki strategi pemasaran dan positioning, tetapi ternyata setelah kita gali seberapa kuat strategi itu, data-datanya mana, ternyata datanya masih sangat lemah Bapak Ibu. Nah, inilah yang menjadi concern dari Bapak Ibu pendamping. Nah, validasi pasar, setelah kita mengetahui tujuannya, maka pertanyaan berikutnya adalah, terus apa yang harus kita lakukan? Tahapan dari validasi pasar ada 5 secara umum Bapak Ibu. Yang pertama, tentunya kita harus mengidentifikasi hipotesis kita. Karena kita ini mendampingi mahasiswa wirausaha, bisnis rintisan yang memang bisa jadi mereka masih berupa ide. Artinya ya belum teruji di pasar. Makanya kita akan lakukan validasi pasar Bapak Ibu. Nah, yang kita miliki hanya identifikasi hipotesis. Sebagai contoh, konsumen kita kesulitan untuk mendapatkan produk. Yakin? Belum tentu Bapak Ibu, karena itu masih hipotesis yang kita dapatkan dari menggali dan mengobservasi secara global. Nah, hipotesis ini tentu saja harus diuji. Pengujian permasalahan ini masuk di dalam tahap kedua. Bagaimana cara kita menguji permasalahan? Menguji validitas dari permasalahannya. Kita bisa melakukan wawancara, kita bisa melakukan survei, atau bahkan kita bisa melakukan forum discussion Bapak Ibu. Nah, setelah permasalahannya kita uji dan kita yakin, oh ternyata dari sekian banyak permasalahan yang paling mendasar dan paling perlu untuk dipecahkan, didapatkan solusinya adalah permasalahan yang ini. Nah, di sini kita masuk ke tahap ketiga. Kalau di tahap kedua kita menguji atau memvalidasi permasalahannya, di tahap ketiga kita menguji solusinya Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menguji solusi? Nah, di dalam problem solution fit ditekankan bahwa antara solusi dengan permasalahan harus fit. Nah, di sini menguji solusi kita harus melakukan demo produk ataupun kita sudah harus punya prototype supaya bisa diuji. Lebih jauh lagi kita bisa melakukan penawaran awal Bapak Ibu. Nah, setelah solusinya tadi kita uji dan ternyata fit dengan permasalahannya, ini saatnya kita membangun yang namanya MVP atau minimum viable product atau produk minimum yang sudah punya nilai jual Bapak Ibu. Tidak perlu sempurna, tidak perlu sebuah produk yang memang sudah sangat baik, tidak ada cacatnya, tidak Bapak Ibu. Tapi kita membuat minimum viable product di mana kita akan melihat nantinya apakah produk awal kita ini sudah layak untuk diterima oleh pasar. Apakah pasar mau membeli produk kita? Kalau pasar mau produk kita banyak Bapak Ibu. Asal diberi gratis mereka mau. Tapi kalau disuruh beli mereka nggak mau. Artinya ada sesuatu yang membuat mereka belum mau untuk melakukan sacrifice atau pengorbanan. Nah, ini yang harus kita lihat. Mengapa mereka tidak mau membeli produk kita? Nah, di sini kita bisa menggunakan landing page, ada chatbot simulasi misalnya. Kemudian kita bisa membuat produk handmade dulu, tidak perlu masuk pabrikasi. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di tahap terakhir atau tahap kelima, kita melakukan uji minat dan adopsi. Nah, di sini kita akan lihat berapa jumlah orang yang pre-order, berapa banyak orang yang melakukan sign up, berapa orang yang menekan tombol di website kita Bapak Ibu. Jadi tahapan validasi pasar ada 5. Yang pertama adalah mengidentifikasi hipotesis. Yang kedua adalah menguji permasalahan.
Yang ketiga adalah menguji solusi. Yang keempat adalah membuat MVP atau minimum viable product. Dan yang kelima adalah menguji minat dan adopsi pasar. Nah, tentunya kita lebih kritis lagi sekarang. Bapak Ibu tentunya akan berpikir, sebentar, apa yang seharusnya akan kita validasi dari sekian banyak hal yang ada di pasaran? Yang pertama yang harus kita validasi adalah problemnya, Bapak Ibu. Jadi ada penekanan, ada 3 hal nanti. Yang pertama adalah validasi problem. Untuk melihat apakah masalahnya benar-benar ada. Jangan-jangan masalah ini masih berupa hipotesis. Yang menurut kita itu masalah, tetapi ternyata menurut konsumen itu tidak masalah. Nyatanya saya tetap bisa hidup. Walaupun ada yang menurut kita masalah, tapi menurut konsumen bukan masalah. Nah, yang kedua adalah validasi solusi. Seringkali teman-teman mahasiswa wirausaha itu terjebak melihat bahwa produk dan layanannya adalah yang terbaik. Ini sudah menjadi solusi untuk permasalahan konsumen. Produk kami, layanan kami adalah layanan atau produk yang solutif. Namun belum pernah melakukan validasi. Nah, pada saat sudah dibuat dalam jumlah besar ternyata tidak laku, Bapak Ibu. Dan akhirnya mereka merugi. Nah, inilah yang akhirnya membuat bisnis menjadi bangkrut, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah willingness to pay atau kemampuan dan kemauan konsumen untuk membayar produk dan layanan kita. Nah, jadi 3 hal ini yang harus menjadi mindset kita. Yang pertama, problem validation untuk memvalidasi apakah permasalahannya benar-benar ada. Yang kedua adalah solution validation untuk melihat apakah solusi yang kita tawarkan sudah relevan dengan problem konsumen. Dan yang ketiga, walaupun itu sudah solutif, menyelesaikan permasalahan, apakah konsumen bersedia untuk membayar? Nah, pertanyaan berikutnya muncul. Oke, setelah kita tahu tentang bagaimana melakukan validasi pasar dan apa yang divalidasi, maka berikutnya tahapannya bagaimana ya? Atau contohnya apa ya? Nah, Bapak Ibu, di program pembinaan mahasiswa wirausaha ada 2 jenis bisnis secara global. Yang pertama adalah bisnis non digital dan yang kedua adalah bisnis digital, Bapak Ibu. Nah, saya akan membahas tentang bisnis non digital dahulu. Jadi, bagaimana melakukan validasi pasar untuk bisnis non digital? Ada banyak cara, tetapi yang paling sering dan paling mudah dilakukan, yang pertama adalah kita bisa melakukan namanya direct selling atau pop-up testing, Bapak Ibu. Nah, di sini kita melakukan penjualan secara langsung. Tujuannya apa? Kita akan menguji reaksi pasar terhadap produk kita. Baik produk kita masih berupa prototype ataupun produk kita sudah berupa MVP, Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah setelah kita melakukan direct selling, kita mendapatkan feedback ya dalam bentuk reaksi gitu ya dari pasar seperti apa. Cara yang kedua adalah kita melakukan survei. Dan di survei ini kita melakukan wawancara yang mendalam. Kalau direct selling biasanya satu arah, Bapak Ibu. Jadi dari pihak konsumen memberikan masukan, selesai. Tetapi kalau survei dan wawancara ini bersifat 2 arah. Artinya menjadi lebih tajam lagi, Bapak Ibu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menggali insight yang mendalam dari konsumen, Bapak Ibu. Kita akan tahu hal-hal yang belum disampaikan oleh konsumen kalau nggak ditanya. Nah, ini pentingnya kita melakukan wawancara. Yang ketiga, kita bisa melakukan uji coba gratis atau produk sampling. Supaya apa? Supaya konsumen bisa merasakan secara langsung dan mendapatkan pengalaman dari produk kita. Nah, bagaimana dengan bisnis digital? Validasi pasar untuk bisnis digital bisa dilakukan dengan cara landing page test.
Jadi kita membuat landing page, kemudian kita ukur seberapa banyak orang yang menjadi calon konsumen kita tertarik dengan ide produk kita. Atau yang kedua adalah biasa dikenal dengan smoke test atau fake door test, Bapak Ibu. Nah, di sini tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat minat beli terhadap produk yang belum ada atau fitur yang belum ada. Contohnya di dalam bisnis digital ada tombol untuk learn more misalnya, atau melihat lebih banyak lagi, atau tombol yang jika dia ditekan maka akan masuk ke sebuah halaman coming soon. Jadi produknya belum ada, tetapi memancing orang untuk kepingin tahu. Nah, kita akan lihat ini produknya belum ada aja orang udah kepingin tahu. Nah, ini dikenal dengan fake door test atau smoke test. Nah, kemudian bisa juga validasi dilakukan dengan digital ads. Digital ads di sini adalah advertorial atau iklan, Bapak Ibu. Jadi di sini kita melihat sebenarnya pesan apa sih yang menarik perhatian konsumen? Story apa yang menarik perhatian konsumen sehingga bisa kita munculkan di dalam validasi pasar kita. Nah, Bapak Ibu, strategi pengembangan pasar juga tidak kalah pentingnya. Ada beberapa strategi pengembangan pasar. Setelah kita melihat dari validasi pasar, dan validasi pasar tadi menjadi landasan untuk pengembangan pasar kita, maka strategi ini bisa digunakan. Saya akan bahas tentang bisnis non-digital dulu. Strategi pengembangan pasarnya seperti apa? Yang pertama adalah melakukan ekspansi geografis fisik, di mana kita bisa membuka beberapa cabang atau membuka reseller untuk mengembangkan pasar kita. Dan tentunya harus didasarkan pada validasi, Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa melakukan diversifikasi channel distribusi, masuk ke pasar retail, masuk ke marketplace yang sesuai dengan karakteristik konsumen. Kemudian kita juga bisa meningkatkan jangkauan melalui social commerce, melalui komunitas. Dan yang ketiga adalah kita bisa melakukan segmentasi demografi yang baru, Bapak Ibu. Kita sesuaikan produk dan layanan kita untuk segmen yang baru yang kita dapatkan dari hasil validasi pasar. Atau kita bisa menambah varian produk berdasarkan gaya hidup konsumen kita yang pada waktu hipotesis belum muncul. Baru muncul setelah kita melakukan validasi pasar. Nah, bagaimana dengan bisnis digital? Ekspansi geografisnya bagaimana? Kita lakukan secara digital, Bapak Ibu. Kita targetkan wilayah baru dengan konten yang sesuai dengan kearifan lokal. Atau kita bisa menambahkan bahasa misalnya. Atau customer service, layanan yang disesuaikan dengan perilaku masyarakat di sebuah daerah, Bapak Ibu. Nah, kemudian kolaborasi platform itu akan mengintegrasikan dengan ekosistem yang ada. Dan yang ketiga, kita untuk bisnis digital bisa melakukan referral program dan growth loop. Untuk apa? Untuk meningkatkan jumlah pengguna awal dengan memberikan insentif. Nah, setelah kita melakukan validasi pasar, kita mengetahui medan perang kita, kemudian kita mampu untuk mengembangkan pasar kita. Satu hal yang perlu diingat oleh Bapak Ibu dan boleh ditularkan kepada para mahasiswa wirausaha yang didampingi oleh Bapak Ibu adalah kenali lawanmu, tentukan medan perangmu, maka kemenangan akan ada di tanganmu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat mendampingi dan melahirkan wirausaha mahasiswa yang jauh lebih hebat.